Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa, pimen kabare, apik-apik bayo ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berpuasa di bulan yang suci ini, bulan yang penuh rahmat dan ampunan, dan juga bulan dilipat gandakannya seluruh amalan perbuatan. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, di mana beliaulah yang telah mendakwakan agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Para pemirsa, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara kita tetap bisa konsisten dalam menjalankan sholat. Sholat merupakan perintah langsung Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa Isra Mi'raj. Salah satu ayat yang menerangkan perintah mendirikan sholat adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Ayat tadi menerangkan kepada kita akan perintah sholat, karena sholat merupakan ibadah wajib yang harus kita lakukan. Angger dewek ora sholat, awake dewek oli dosa. Angger dewek sholat, awake dewek oli pahala. Dan sholat akan menjadi amal perbuatan pertama yang dihisab nanti di yaumul qiyamah. Jadi, angger sholatnya dewek apik, bakalan apik seluruh amalan perbuatane awake. Tetapi angger awake dhewe salate elek, mangko bakal elek kabeh amal sing liyane. Dengan demikian, jelaslah bagi kita bahwa sholat menjadi penentu utama keselamatan kita di akhirat nanti. Lantas, ningapa esi akeh wong sing ninggalaken sholat? Ini membuktikan kebenaran tentang dawuhe Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa perkara yang paling ringan di dunia adalah meninggalkan sholat. Gara-gara pekerjaan atau urusan duniawi, banyak orang yang meninggalkannya. Benar apa ora? Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk orang yang sering meninggalkan sholat? Apakah kita termasuk wong sing orang gelem nglakoni sholat? Ayo dijawab ning atine dewek-dewek. Padahal sejatinya sholat adalah sarana penghubung seorang hamba dengan Tuhannya, sarana komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, kebahagiaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Untuk itu, mari kita cari tahu penyebab dari malas kita melakukan sholat. Mungkin ini beberapa alasan kenapa kita terkadang masih sering malas untuk melakukan sholat. Yang pertama, kita sangat sulit untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala lantaran terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Kita sering melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah, masih sering membicarakan aib orang lain, sehingga hati kita menjadi kotor
dan sangat sulit untuk mengingat Allah. Yang kedua, kita terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Karena pekerjaan yang menumpuk, aktivitas yang padat, kita sampai mengabaikan perintah Allah yang 5 kali. Yang ketiga, kita tidak mengetahui manfaat dan keutamaan sholat, serta kita juga tidak mengetahui perihal pahala maupun siksaan bagi orang yang meninggalkannya. Padahal sudah jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu termasuk orang-orang yang enggan melaksanakan sholat. Lantas, bagaimana cara kita agar tetap konsisten dalam mendirikan sholat? Yang pertama, kita perbaiki niat kita terlebih dahulu. Kita niatkan sholat yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebab sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepadanya. Setelah itu, kita hadirkan hati kita di dalam sholat. Maksudnya apa? Maksudnya, kita coba konsentrasi penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan kita sedang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita tidak bisa merasakan, maka kita rasakan seakan-akan Allah sedang memperhatikan kita. Apabila juga belum bisa, kita rasakan seakan-akan ada orang soleh yang sedang memperhatikan sholat kita. Maka insya Allah kita akan bisa fokus dengan sholat kita. Yang kedua, jangan terburu-buru ketika sholat. Ada rumus di kalangan ulama-ulama fikih yang mengatakan bahwa sholat adalah ucapan dan gerak-gerik yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ucapan dan gerak-gerik ini sesungguhnya mempunyai makna-makna tertentu, dan orang yang mampu menghayati serta memahami makna-makna sholat inilah yang dinamakan orang yang telah mendirikan sholat. Kalau kita melihat kepada Al-Quran, Allah memerintahkan dalam sholat itu bukan dikatakan shollu, sholatlah, tetapi Allah berfirman aqimus sholat, yang biasa diartikan dirikanlah sholat. Itu sebabnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, katsirum minan nasi yusolli wa qalilum minhum may yuqimus sholat. Banyak orang yang sholat, tetapi sedikit sekali orang yang mendirikan sholat. Lalu kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam orang-orang yang sholat. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Allah tidak berfirman celakalah orang-orang yang mendirikan sholat. Jadi kenapa kita masih sering melakukan kemaksiatan? Kita masih sering melakukan dosa, padahal kita sudah sholat. Ini karena kita hanya melakukan sholat, tetapi tidak mendirikan sholat. Yang ketiga, timbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktikan bahwa kita hormat kepadanya. Sebab sing marak kena awake dewek bisa mlebu swarga yo namung ridho lan rahmate Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, kita berusaha meninggalkan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Sebab iki sing dadekna awake dhewek males ngerjakne salat lan amal-amal kebaikan liyane. Angger papat iki mau wis dipraktekna ning awake dhewek, insyaallah kita bisa menghadirkan makna dan nilai yang ada di dalam sholat kita. Maka kita pun akan termotivasi untuk mendirikan sholat secara istiqomah. Bahkan kita akan merasakan gelisah ketika kita meninggalkan sholat. Alhasil sholat tidak lagi menjadi ringan untuk kita tinggalkan. Setelah itu
kita akan merasakan betapa nikmatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah merasakan nikmat, tentunya kita tidak menganggap sholat hanya sebagai kewajiban, tetapi kita sudah menganggap sholat ini adalah suatu kebutuhan. Selain merasa nikmat, kita juga akan merasakan dampak-dampak positif dari sholat terhadap tingkah laku kehidupan kita sehari-hari. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.